Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa semuanya? Hari ini dengan adanya rekaman ini, maka itu berarti saya memiliki agenda lain yang tidak kalah pentingnya yang harus saya ikuti. Jadi kehadiran saya digantikan oleh apa yang akan saya sampaikan pada siang hari ini, ya, itu mengenai cara uji validitas dan reliabilitas semua data, dan termasuk video tutorial ini bisa kamu download dari Google Classroom. Nah, kita langsung saja, kamu bukalah data atau file yang namanya data uji validitas dan reliabilitas. Ya, buka di SPSS-nya masing-masing. Nah, di sini ada variabel X indikator 1 sampai indikator ke-13. Jadi ada 13 indikator dan totalnya, ya. Ini. Nah, uji validitas atau uji keabsahan adalah untuk menguji apakah masing-masing butir pernyataan atau pertanyaan itu sah sebagai pengukur sebuah indikator. Artinya, nanti kalau misalnya ada yang tidak valid, maka indikator itu harus kamu buang. Ya, ini kita punya data. Ya, kita lanjut dan langsung saja. Kita klik analyze di situ untuk uji validitas ini, ya. Uji validitas ini, ya. Kemudian kamu sorot correlate, lalu klik bivariate, ya. Ya, ini sebenarnya di kanan, di kiri, ya, di kiri dulu. Kemudian ini ada person, ada candles taupi, ada spearman. Ya, kita biarkan saja seperti itu. Ini jenis pengujiannya, ya. Jenis pengujiannya. Nah, kita biarkan saja two-tail. Two-tail artinya pengujian di dua arah kiri dan kanan kurva normal secara bersamaan. Itu two-tail. Kemudian jangan lupa kamu checklist ya di sini. Kenapa? Karena inilah kunci, ya. Kita bisa mengetahui suatu item pernyataan atau pertanyaan itu valid atau tidak. Ini kuncinya nih. Kuncinya di sini. Nah, kemudian yang ini options biarkan saja, ya. Style juga dibiarkan saja, kemudian bootstrap juga dibiarkan saja, ya. Lalu pindahkan ini ke kanan, jangan lupa, dan kliklah OK. Nah, di sini kamu lihat langsung ke totalnya. Nah, kemudian di sini ada bintang 2, ya. Atau nanti juga ada bintang 1, yang penting harus ada bintangnya. Nah, tanda bintang ini menunjukkan bahwa indikator-indikator itu valid, ya. Kenapa valid, Pak? Ya, kenapa valid? Karena ini namanya R hitung nih. Yang di sini ya 0,572, ya. Kemudian apalagi nih 0,650, 0,674. Nah, itu namanya R hitung. R hitung ini akan kita bandingkan dengan R tabel yang di sini, ya. Untuk degree of freedom-nya di sini ada DF, ya. DF itu di sini adalah N dikurang 2.
karena kita punya N tadi di sini ada 67 N kita, maka 67 dikurang 2 ada 65. Kita carilah nilai R untuk 65. Ya, kita cari. Ya, saya sudah menandai di sini bahwa nilai R tabel untuk DF sama dengan 65 adalah 0,240447. Ya. Nah, nilai itu akan kita bandingkan dengan R hitung di sini. Apabila nilai R hitung yang di sini, ya, yang di sini lebih besar daripada 0,240447 seperti tabel ini, kan lebih besar daripada ini ya, maka dapat kita simpulkan bahwa semua indikator itu valid. Ya, semua indikator dari X1.1 sampai X1.13 itu valid. Ya, valid dianya. Nah, kalau sudah valid berarti sudah bagus. Tidak ada satupun indikator yang akan kamu buang. Ya. Sekarang ini kita minimize dulu. Kita lanjut ke pengujian reliabilitas. Nah, bagaimana cara menguji reliabilitas? Ya, cara menguji reliabilitas adalah kamu klik di analyze, ya. Kemudian kamu sorot scale reliability analysis. Ini kita pindahkan dulu ke kiri ya. Kita pindah ke kiri, lalu kamu blok dari atas sampai ke bawah kecuali totalnya. Nah, kalau di uji validitas tadi totalnya tidak boleh lupa ya, tidak boleh lupa kita ikutkan. Kalau di uji reliabilitas itu kita tinggalkan aja totalnya ya. Kita pindah sini, kemudian karena kita punya Cronbach alpha, kita pilihlah alpha di sini ya. Kemudian di statistik sini kamu klik ya. Jangan lupa untuk mencentang dua ini ya. Dua ini, yang lain-lainnya silahkan diabaikan ya. Kemudian continue dan kita klik OK. Nah, keluarlah 3 tabel, ini, dan yang di bawah sini ya. Nah, yang penting kita perhatikan, sebenarnya semuanya penting, tapi yang paling penting daripada yang penting kita perhatikan adalah ini. Ya, didapatkanlah nilai Cronbach alpha 0,888. Nah, pengujian Cronbach alpha dikatakan sebuah indikator atau suatu indikator itu reliable atau handal apabila nilai Cronbach alpha-nya yang didapatkan dari sini itu lebih besar daripada 0,6 atau 0,7. Kalau sudah lebih besar daripada 0,6, oke, bagus. Lebih besar daripada 0,7 untuk beberapa buku ada yang mengatakan seperti itu juga bagus. Ya. Jadi kalau nilai Cronbach alpha di sini sudah lebih besar daripada 0,6 atau 0,7, maka seluruh indikator yang kita gunakan di dalam kuesioner kita nyatakan reliable atau handal. Ya, reliable atau handal
dalam mengukur variabel yang akan kita ukur. Ya. Nah, kira-kira seperti itu ya uji validitas dan reliabilitas. Seperti itu juga lah yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Ya, jangan lupa untuk melatih diri dengan data yang sudah saya upload juga di Google Classroom. Silahkan dilatih-latih sesuai dengan tutorial ini dan dicobakan ke data-data lainnya. Ya. Terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa untuk mengisikan Google Forms sebagai absensi, karena ketika absensi itu saya tutup, tidak akan saya buka lagi dan saudara dianggap tidak menghadiri perkuliahan. Ya, terima kasih atas perhatian saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semuanya.